Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waqti masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hadza faslun utawi ki kono fasal suci. Takbire fasal wa kullu hayawanin istitabatuhu al arabu. Jadi ini membahas masalah hewan-hewan yang halal kriterianya seperti apa, hewan-hewan yang haram kriterianya seperti apa. Dan nanti akan dibahas. Karena kita di Indonesia itu sering memakan hewan, misalkan kambing atau misalkan daging sapi atau ayam atau bebek dan lain-lain. Nah itu nanti hukumnya bagaimana? Qauluhu wa kullu hayawanin utawi saben-saben hayawan. Sifate hayawan istitabat hu engkang milang-milang enak hu eng hayawan sopo al arabu sopo wong Arab. Setiap hewan yang mana dianggap baik oleh orang Arab, maka hukumnya fahuwa mongko iku utawi kul hayawan halalun iku halal. Setiap hewan yang dianggap baik oleh orang Arab maka hukumnya halal. Jadi yang dijadikan patokan hukum itu bukan orang Indonesia tapi orang Arab. Setiap hewan yang dianggap baik oleh orang Arab maka hukumnya adalah halal. Contoh ayam, contoh bebek, contoh burung dara. Itu hukumnya adalah statusnya tetap halal. Ilama kejaba hayawan waroda kang tumeka apa asyar'u apa syara' oleh tumeka bitahrimihi kelawan ngaramake mah, kecuali memang ada syarak yang mengatakan hewan tersebut haram. Jadi ketika nantinya meskipun toh orang Arab menganggap hewan tersebut adalah baik, tetapi secara syariat itu sudah dikatakan dinas haram. Nah itu tetap nggak boleh mau. Jadi hukum asal tetap memang kita mengikuti syariat dulu. Kalau memang syariat itu kok tidak memperbolehkan, meskipun toh orang Arab menganggap hewan tersebut adalah baik, maka tetap hukumnya haram. Wa kullu hayawanin utawi saben-saben hayawan istitabathu istakhbasathu ingkang milang-milang jember, milang-milang kotor hu ing kulli hayawan sapa al arabu wong Arab. Setiap hayawan yang dianggap jelek, dianggap kotor oleh orang-orang Arab, maka hukumnya bagaimana? Fahuwa monggo iku utawi kul haramun iku haram, maka hukumnya adalah haram. Jadi setiap hewan yang dianggap jelek atau kotor oleh orang-orang Arab maka hukumnya adalah haram. Contoh anjing, contoh babi, itu hukumnya adalah haram. Jadi nggak boleh dikonsumsi. Ilama kejaba hayawan waroda ingkang tumeka apa asyar wa syara bi ibadatihi kelawan menangake mah, kecuali kalau memang syariat memperbolehkan hayawan tersebut. Meskipun toh orang Arab menganggap hewan tersebut adalah kotor, jember, tapi kalau syariat sudah menganggap itu adalah halal, tetap yang dimenangkan adalah syariat mau. Jadi tetap syariat nomor satu. Kalau memang ada dalil yang mengatakan hayawan tersebut adalah halal, ya halal. Kalau memang hayawan tersebut secara syariat adalah haram, ya haram. Tetapi kalau memang tidak ada secara syariat, tidak ada dalam hadis ataupun Quran dan keterangan-keterangan lain, maka yang dianggap adalah orang-orang Arab. Ketika dia menganggap itu adalah hewan yang baik, ya itu mau halal dimakan. Tetapi ketika menganggap itu adalah hewan yang kotor, hewan yang jember, maka tidak boleh dikonsumsi. Qauluhu wa yahrumu lan haram minasibai saking kewan galak apa ma hayawan lahu kang iku tetep keduwe ma nabun utawi siyung kawiyun ingkang kuat sifate yakdu ingkang natoni apa ma natoni bi kelawan nab bi kelawan siung mau. Haram hukumnya kewan buas yang punya taring yang kuat, siung atau taring yang kuat untuk melukai, itu hukumnya haram. Contohnya macan, singa, itu nggak boleh karena dia punya taring yang kuat untuk melukai lawannya.
itu nggak boleh, haram hukumnya mengonsumsi macan, singa dan lain-lain ki mau. Lah sekarang membahas masalah burung bagaimana? Qauluhu wa yahrumu lan haram minat tuyuri saking pira-pira manuk ma apa hayawan lahu kang iku tetep keduwe ma mikhlabun utawi kungu cengkrem kawiyun ingkang kuat sifate yajrahu ingkang natoni apa ma bihi kelawan mikhlab. Hukumnya haram burung-burung yang statusnya punya cakar atau punya kuku yang kuat untuk melukai lawan. Contohnya burung elang. Jadi burung elang itu punya cakar yang kuat, punya kuku yang tajam untuk melukai lawan. Bahkan ular pun bisa mati ketika bertemu dengan elang kimau. Dicengkram menggunakan kukunya itu bisa mati untuk melukai lawan. Makanya status burung elang adalah haram. Ya. Tapi nih burung-burung yang tidak punya cengkram kuku ini bagaimana? Tidak punya cengkram kuku yang kuat untuk melukai. Contohnya burung dara, hukumnya halal. Jadi status burung dara itu halal. Burung puyuh itu boleh, nggak masalah ki mau. Qauluhu wa yahillu lan halal. Halal kanggone sapa lil mutari kedue wong kang kapaksa. Darurat memang bagaimana? Fil makhmasati ing dalam tingkah keluwen. Leh mau lapar. Apa ayak gula apa yen to mangan sapa mutor mangan minal maitati saking batang. Sifate maita al muharramati ingkang diharamake. Tapi kebolehan makan tersebut adalah ma ing perkara silai ma yasudu ingkang buntoni apa ma bihi yasudu ingkang buntoni sapa mutor bihi kelawan ma buntoni romakohu ing nyawane mutor. Nah ini dalam keadaan darurat. Ketika ada orang yang darurat memang dia lapar tapi tidak ada makanan. Hanya ada makanan minal maita al muharramah, bangkai yang diharamkan. Jadi hukum asal bangkai kan nggak boleh dimakan dalam keadaan tidak terpaksa. Tapi kalau terpaksa, misalkan ada seseorang di tengah hutan, atau misalkan di tengah hutan atau di tengah jalan yang mana jauh dari permukiman warga, jauh dari keramaian, jauh dari permukiman warga, jauh dari pasar, yang mana perutnya sudah lapar, ketika dia tidak makan bisa-bisa mati misalkan. Nah, ini untuk menjaga nyawanya supaya enggak mati. Dia diperbolehkan makan meskipun toh dari hewan yang diharamkan yaitu bangkai. Jadi dia di tengah hutan misalkan mau makan enggak ada warung, di tengah hutan warung siapa yang buka mau? Nggak ada warung maka dia diperbolehkan memakan apa saja yang ada. Kalau memang dia mau bisa memakan bangkai adanya itu ya bangkai. Tapi kalau masih ada perkara yang halal ya kudune makan barang sing halal. Tapi ketika dia kepepet tidak ada makanan yang halal untuk dimakan, dia diperbolehkan memakan bangkai yang diharamkan. Itu hanya ma yasudubi romakohu, hanya sekedar untuk tidak sampai berlebihan. Yang penting perutnya itu terisi, bisa menjaga nyawanya. Jadi meskipun tadi ini diperbolehkan, tapi tidak boleh makan terlalu kenyang sampai berlebihan, nggak boleh. Sekedar hanya untuk menjaga nyawanya saja. Iki mau. Jadi dalam keadaan darurat itu memang diperbolehkan. Iki mau. Tapi kita di Indonesia dalam keadaan darurat kok kayaknya jarang sekali. Karena di Indonesia kita ini Amit Jawa kebanyakan, apalagi di Jawa, kebanyakan orang-orang itu sudah kecukupan makane. Jadi kita lihat sendiri, warung-warung makan banyak di pinggir jalan. Terus misalkan nggak ada warung makan, kita di rumah masih bisa masak. Masak telur, masak apa ini masih bisa. Jadi dikatakan darurat itu memang kita di masyarakat memang jarang. Mungkin saja ketika kita berada di tengah hutan atau di tengah gunung yang mana jauh dari makanan halal, maka boleh memakan bangkai tapi hanya sekedar untuk menjaga nyawanya saja, tidak berlebihan makannya. Qauluhu walana lan iku tetep kedua kita. Maitatani utawi batang luru. Sifate halalani engkang halal karone.
rupane as-sama rupane iwak, wal jarodulan walang. Ada dua bangkai yang halal. Jadi hukum asal bangkai itu haram dimakan. Contoh ayam. Meskipun ayam itu secara fikih halal, tapi halalnya itu kalau memang disembelih itu memang halal. Tapi kalau memang ayam itu mati dalam keadaan tidak disembelih, itu tetap hukumnya haram dimakan. Nah, ada dua bangkai yang statusnya meskipun toh tidak disembelih secara syar'i tetap hukumnya halal. Apa? As-sama rupane iwak. Ikan laut, ikan kali atau ikan sungai itu tetap halal meskipun toh tanpa melalui proses penyembelihan. Wal jarot walang. Belalang itu juga hukumnya halal. Wadamani lan geteh loro. Halalani engkang halal karone al-kabidu rupane ati wati halulan limpo. Ati dan limpo itu hukumnya adalah halal. Nah, yang menjadi problem kita adalah di masyarakat kita terkadang ada hayawan-hayawan yang mana masyarakat sendiri ku kadang menghukumiku masih simpang siur. Contoh biawak. Biawak itu memang ada hadisnya yang mengatakan orang-orang Arab itu dulu pernah mengatakan biawak hukumnya halal, tetapi di masyarakat kita biawak itu hukumnya bagaimana? Jadi zaman dulu Kanjeng Nabi juga pernah ada biawak, tapi beliau tidak melarangnya untuk memakan, tidak. Memang hukumnya halal. Tapi biawak di Indonesia itu apakah sama dengan biawak yang ada di Arab? Karena biawak yang di Indonesia itu warnanya hitam, sedangkan biawak di Arab lebih cerah dan makanannya pun beda. Biawak Arab itu makanannya adalah tumbuh-tumbuhan, daun-daun dan lain-lain. Tetapi biawak di Indonesia yang biasanya bertempat tinggal di pinggir laut atau pinggir sungai itu biasanya terkadang makan misalkan ikan yang mati atau makan bangkai ayam atau bangkai bangkai bebek dan lain-lain. Jadi beda kasusnya. Makanya hukum biawak di Indonesia itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya adalah haram karena beda dengan biawak yang ada di Arab, yang ada di hadis-hadisnya Kanjeng Nabi itu beda. Tapi ada yang mengatakan hukum biawak hukumnya tetap halal. Itu ulama beda pendapat. Terus ada lagi di sisi lain pembahasan biawak, ada lagi di masyarakat kita adalah kepiting. Kalau rajungan jelas halal karena itu dari laut. Tapi kalau kepiting itu bertempat tinggalnya kalau di Indonesia itu di sungai-sungai, kali bahasa Jawa nih. Kali atau sungai-sungai itu biasanya ada kepiting. Lah itu hukumnya bagaimana? Nah, itu memang ulama juga beda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya adalah halal, ada yang mengatakan hukumnya adalah haram. Halal karena itu memang binatang air. Tapi ada yang mengatakan haram, nyatanya bisa di dua alam, darat dan air Nah, masalah kepiting dengan rajungan beda. Kalau rajungan itu di laut, kalau kepiting enggak. Tapi juga terkadang ada kepiting yang hidup bisa sampai ke laut. Nah, makanya ketika kita melihat seperti itu, masalah kepiting itu ulama beda pendapat.